koherensi serta mendeskripsikan lagu. Sebelumnya, di sini kami meminta waktunya sebentar untuk memperhatikan, mendengarkan, dan mencerna materi yang telah kita berikan. Sebelum presentasi dimulai, ada quotes nih. Bung Chandra pernah berkata bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk digapai, hanya langkah yang terlalu rendah untuk menggapai. Perkenalkan, saya Kari Alvara Fikri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kamila Saputri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rena Dinda sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Farhanisa sebagai materi. Perkenalkan, nama saya Tegar Suluna sebagai materi. Sebelumnya, ada yang tahu kohesi dan koherensi itu apa? Ya, kohesi itu keseimbangan makna antara kalimat atau bagian-bagian teks melalui penggunaan kata atau frasa yang tepat. Kalian tahu ada berapa jenis kohesi? Ya betul, tepat sekali, 2, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang akan dijelaskan atau diberitahukan oleh Kamelia. Kohesi merupakan hubungan antar dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa, unsur dalam sebuah wacana yang membentuk kesatuan makna sehingga mudah dipahami. 1. Ciri-ciri koherensi. 1. Penggunaan konjungsi, pergaulan kata, referensi, dan pergantian kata. Dan koherensi akan dibacakan oleh diri. Koherensi adalah hubungan logis dan terpadu antara bagian-bagian suatu wacana atau teks sehingga pesan yang disampaikan memiliki kesatuan yang utuh dan mudah dipahami. Ciri-ciri dari koherensi yaitu keterikatan makna, keterikatan ide, konsistensi, dan komunitas. Koherensi adalah pekerja Allah yang dia bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalimat kedua adalah akibat logis dari kalimat pertama. Contoh kohesi teknologi digital, perkembangan pesat. Perkembangan ini mendorongkan perubahan signifikan. Perkembangan ini merujuk pada teknologi digital, perkembangan sangat pesat. Ya, udah bisa dipahami? Semuanya bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Ya, saya akan menambahkan tentang kohesi. Kohesi itu kan tadi dibagi menjadi 2 ya, kohesi gramatikal dan leksikal. Kohesi gramatikal itu biasanya jenis kohesi yang berkaitannya dengan struktur gramatikal teks seperti penggunaan pronomina, kata hubung, dan substitusi. Biasanya pronomina itu menggunakan kata ganti. Penggunaan kata hubung biasanya menggunakan hubung seperti dan atau tetapi. Bisa dipahami? Dan yang terakhir, penggunaan substitusi. Penggunaan substitusi biasanya menggunakan kata frasa yang menggantikan kata atau frasa sebelumnya. Jelas sampai sini? Jelas. Paham? Kohesi leksikal. Kohesi leksikal itu biasanya berkaitan dengan pilihan kata yang tepat untuk menghubungkan kalimat atau bagian teks, seperti penggunaan sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi. Tolong disimak baik-baik karena nanti ada soal yang berkaitan dengan
kohesi leksikal. Sinonim itu merupakan makna serupa. Sinonim itu yang serupa. Antonim merupakan makna yang berlawanan. Dan hiponim itu biasanya makna spesifik atau lebih umum. Dan yang terakhir, repetisi. Repetisi itu menekankan makna, jadi maknanya lebih jelas. Seperti itu. Untuk sesi kedua yaitu kita ada games. Boleh buka HP kalian semua, masing-masing satu kelompok satu. Udah? Di Google-nya sudah dibuka semuanya? Sekarang ketik kahut, ketik kahut. Iya, ketik kahut. Sudah? Bisa semuanya? Pencet kahutnya yang warna biru, pencet. Udah? Sebentar. Udah? Boleh? Ya, ke webnya, masuk webnya. Ya, betul. Bentar ya. Pin game. Coba lihat ya. Ya, sebentar pin gamenya. Bentar ya, teman-teman. Udah masuk semua? Hei, siapa yang masuk? Aku. Udah masuk. Bilangnya. Ini. Kan jangan ingat. 1, 2, 3, 4, 5. Kunci ya, udah dikunci, udah. Kelompok 1, sudah? Kelompok 2, sudah. Kelompok 3, 5, 6, sudah. Apa ini? Nanti kohesi dan koherensi. Benar atau salah? Kohesi adalah keterkaitan bentuk antara bagian teks, sedangkan koherensi adalah keterkaitan isi antara kalimat. Bisa dipencet? Bisa dipencet nggak? Bisa. Ya langsung pencet. Itu pencet. Udah. Pak cepet-cepet. Jawabannya. Iya. Benar. Ya. Ya, lanjut berikutnya. Coba lihat peringkat tertinggi kelompok 2. Mana kelompok 2? Berikutnya, saya lanjut. Ya. Benar atau salah? Pasangan kata cepat, lambat menunjukkan jenis kohesi leksikal antonim. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Masih kelompok 2. Ayo yang lain jangan salah. Benar atau salah? Kohesi hanya berkaitan dengan struktur gramatikal dalam teks. Benar atau salah? Ayo. Lanjut.
dong, jelas. Benar atau salah? KSI dan KRSI tidak mempengaruhi pemahaman pembaca. Gampang banget ini guys, gampang banget ini. Satu kelompok 5, 2 kelompok 6, 3 kelompok 2, 4 kelompok 1, 5 kelompok 3. Berikutnya lanjut. Benar atau salah? KSI dan KRSI tidak mempengaruhi pemahaman membaca. Benar atau salah? KSI dan KRSI tidak mempengaruhi pemahaman membaca. Bapak lihat, kelompok 6 kelompok 5 nomor 2. Lanjut ya. Benar atau salah? Penggunaan kata hukum adalah contoh koreksi leksikal. Siapa itu? Kita lihat yang terkecoh. Kelompok 5 turun. Kelompok 6 benar atau salah? Penggunaan sinonim adalah contoh koreksi leksikal. Ayo, benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Capai rekor. Kelompok 6 kelompok 2 kelompok 3 di bawah kelompok 4 kelompok 5 4 lanjut. Benar atau salah? Koreksi leksikal hanya digunakan dalam penulisan puisi. Gampang banget ini. Ya, jawabannya salah. Kelompok 6 masih menjadi rekor tertinggi. Ya, lanjut. Penggunaan koreksi dan koherensi dapat meningkatkan kualitas teks. Benar atau salah? Udah ya, ini kamu lanjut. Satu lagi. Benar atau salah? Alif adalah contoh koreksi leksikal. Tadi sudah kita lihat siapa juara pertamanya. Berat 3. Wah, kelompok 6 menjadi juara kedua yaitu kelompok 2. Juara ketiga yaitu kelompok 1. Sudah paham ya, tulis asal Indonesia. Lagu ini dirilis pada tahun 2020 dalam album Selamat Ulang Tahun. Apakah ada yang tahu lagu tahu? Mari kita tahu. Bun. Hidup ya, bertahun itu lagu bertahun itu merupakan lagu yang sangat emosional. Guys, coba kita dengarkan dan kita simak deskripsi lagu bertahun ya.
sebagai lagu pengingat akan kasih sayang ibu yang tidak tergantikan oleh siapapun. Bisa dilihat di sini juga videonya tentang ibu ya. Bisa terlihat kan? Yang bisa atau hafal liriknya boleh. Sedikit ku jelaskan tentang kemudahan kamu agar seisi dunia tahu keras ketumuku sama denganmu. Jarakku tersenyum seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakan denganmu. Aku masih ada sampai di sini melihatmu setengah mati seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakan denganmu. Semua masih mulai angin di sini melihatmu sampai akhir seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyalakan denganmu. Ya, jadi itu untuk lagu bertaut. Lagu bertaut itu intinya hubungan batin antara anak dan ibu. Bisa dipahami untuk lagu bertaut? Ya. Jadi itu materi yang telah kita berikan tentang kohesi, koherensi, serta mendeskripsikan lagu. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, kami akan tutup presentasi kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan, yang mendengarkan. Semoga materi yang kita berikan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dimengerti. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat sih.